Resep yang pertama, kali ini aku akan masak asam-asam daging kuah bening tanpa minyak. Ini aku siapkan sekitar 200 gram daging sapi karena sudah beberapa hari di freezer, jadi dagingnya ini udah berubah warna. Selanjutnya dagingnya dipotong kecil-kecil. Kalau misalkan mau dipotong agak lebih besar juga boleh, untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah daging dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu, didihkan air 1 liter. Setelah mendidih, selanjutnya masukkan daging sapi tadi. Ini aku aduk supaya dagingnya tenggelam, selanjutnya tutup dan rebus hingga dagingnya empuk. Menunggu daging empuk, kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 6 siung bawang merah diiris tipis. Karena aku maunya masaknya nggak terlalu ribet, jadi bumbunya cuma diiris-iris. Misalkan bumbunya mau dihaluskan juga boleh. Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Dan ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Supaya ada rasa pedes-pedesnya, ini aku gunakan 5 biji cabai rawit. Ini cabai rawitnya dipotong menjadi 2 aja. Misalkan nggak suka pedes, cabai rawitnya bisa diutuhkan. 1 biji tomat merah diiris juga. Untuk rasa asamnya ini aku gunakan 5 biji tomat hijau. Misalkan nggak ada tomat hijau, boleh diganti belimbing wuluh. Selanjutnya tomatnya juga diiris-iris. Nah, ini bumbunya udah siap. Selanjutnya kita cek ke dagingnya apakah udah empuk. Dagingnya ini aku rebus sekitar 1 jam. Kalau misalkan nggak mau menunggu terlalu lama, dagingnya boleh di presto atau mungkin mau menggunakan metode 10-30 juga boleh. Setelah daging empuk, lalu masukkan semua bumbunya tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, sedikit asam jawa karena kalau tomat hijau aja rasa asamnya berkurang. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk dan masak hingga semua bumbu matang. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Ini udah mendidih merata dan aromanya udah enak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya, kunjungi di kolom deskripsi. Karena menurut aku rasanya udah pas, udah enak, asam-asam daging ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan mangkok, pindahkan asam-asam daging ini ke dalam mangkok. Asam-asam daging ini enak dinikmati selagi panas. Mau dimakan kayak gini aja enak, dimakan sama nasi pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang kedua, kali ini aku akan masak ikan lele kuah bening, enak, seger, dan gak amis. Pertama, siapkan ikan lele. Ini aku pakai 2 ekor, sudah aku cuci bersih. Selanjutnya ikan lele mau aku potong. Misalkan mau dimasak utuh juga boleh. Karena ini mau dibikin kuah, jadi ikan lelenya aku potong-potong. Misalkan nggak punya ikan lele, boleh diganti ikan apapun. Setelah ikan lele dipotong, selanjutnya kita sisihkan dulu. Panaskan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan ikan lele. Ini tadi sebenarnya ikan lelenya aku kasih garam dulu, tapi videonya keskip saat memasukkan garam. Setelah agak kering baru dibalik. Ikan lele ini mau aku goreng setengah matang aja supaya dagingnya nanti tetap lembut. Tapi kalau kalian sukanya ikan lelenya ini digoreng hingga matang juga boleh. Aku maunya setengah matang aja kayak gini. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis. Kali ini masaknya nggak perlu bumbu ulek ya, bumbunya cuma diiris-iris aja.
Setelah bawang putih diiris semua, lalu sisihkan. Ini aku gunakan 3 siung bawang merah diiris tipis juga. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya sisihkan, campurkan dengan bawang putih, nggak apa-apa. Ini aku gunakan 10 biji cabai rawitnya dipotong serong. Kalau nggak suka pedas, sebaiknya cabai rawitnya diutuhkan saja, atau mungkin mau diganti cabai merah juga boleh. Ini aku punya 2 biji tomat kecil. Tomatnya aku potong memanjang aja kayak gini. Misalkan punya tomat hijau, boleh ditambah tomat hijau. Selanjutnya ini bumbu yang digeprek. Lengkuas 2 cm, jahe juga 2 cm, satu ruas kunyit 2 cm juga, satu batang serai digeprek, selanjutnya ditali simpul. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar, baru masukkan cabai rawit, digongsreng sebentar. Selanjutnya tambahkan 2 lembar daun salam, daun serai, lengkuas, jahe, dan kunyit. Digongsreng lagi. Lanjut masukkan 500 ml air. Kalau suka kuahnya banyak, kuahnya boleh ditambah. Selanjutnya tambahkan sedikit asam jawa, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Lalu aduk dulu sebentar dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, selanjutnya masukkan ikan lele yang udah digoreng tadi. Aduk sebentar dan masak hingga mendidih kembali. Karena ikan lelenya tadi udah digoreng, masaknya nggak perlu lama ya, 5 menit aja udah matang. Selanjutnya masukkan tomat yang udah diiris, aduk dan masak hingga tomatnya layu. Jangan lupa untuk koreksi rasa bisa disesuaikan dengan selera. Menurut aku ini rasanya udah enak, udah pas. Selanjutnya matikan api. Selanjutnya pindahkan ke mangkok saji. Ikan lele, kuah bening, bumbu rempah ini udah matang. Dari aromanya ini kayaknya enak banget. Kalian boleh cobain resep ini di rumah. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya, kunjungi di kolom deskripsi ya. Masakan ini juga bisa disebut garang asam ikan lele. Ikan lele kuah bening bumbu rempah sudah siap untuk dinikmati. Resep yang ketiga. Kali ini aku akan memasak asem-asem tempe. Walaupun asem-asem tempe, tapi rasanya seenak asem-asem ayam. Yuk disimak videonya. Ini aku gunakan 1 bungkus tempe ukuran kecil, harganya cuma Rp2.000. Selanjutnya tempenya ini dipotong-potong. Untuk potongan tempenya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau aku potong kotak aja seperti ini. Setelah tempe dipotong semuanya, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbunya ini aku gunakan 3 siung bawang merah diiris tipis. Aku kalau masak asem-asem sukanya bumbunya cuma diiris-iris aja. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semuanya, selanjutnya sisihkan. Ini aku gunakan 2 biji cabai merah keriting diiris serong. Setelah cabai merah keriting diiris semuanya, kita sisihkan. Ini aku gunakan 5 biji cabai
hijau keriting diiris serong. Kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawit. 2 buah tomat diiris kotak. Kalau ada boleh ditambah tomat hijau. Karena aku lagi nggak punya tomat hijau, jadi cuma aku gunakan tomat merah aja. Nah, bumbunya cuma kayak gini aja, gampang kan? Siapkan panci supaya rasanya seperti asem-asem ayam, tambahkan kaldu ayam. Ini aku gunakan 3 centong sayur, lalu 300 ml air. Masukkan semua bumbu yang diiris tadi kecuali tomat. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh ditambah gula, boleh ditambah micin. Tapi kali ini aku masaknya tanpa gula dan tanpa micin. Aduk sebentar. Masukkan lengkuas, daun salam, asam jawa secukupnya. Setelah agak mendidih, masukkan tempe. Tutup dan rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit lalu dibuka, masukkan irisan tomat, aduk dan masak hingga mendidih merata dan tomatnya layu. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Kalau rasanya udah pas, asam-asam tempe ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan mangkok, pindahkan asam-asam tempe ini ke dalam mangkok. Asam-asam tempe ini dimakan sama nasi enak, dimakan tanpa nasi pun enak. Resep yang keempat, kali ini aku akan memasak asem-asem balungan sapi. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 800 gram balungan sapi. Kalau nggak ada boleh diganti balungan kambing ataupun balungan ayam. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 3 siung bawang merah karena bawang merahnya ini ukurannya besar. Kalau kecil boleh pakai 5 siung. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Lalu aku gunakan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis. Karena bawang putihnya kecil-kecil, jadi aku gunakan 3. Biasanya kalau bawang putihnya besar, aku cuma gunakan 1 atau 2. Setelah itu sisihkan. Ini aku gunakan 2 buah tomat merah. Untuk tomatnya dipotong sesuai selera ya bun. Ini cuma aku potong kotak aja seperti ini karena tomatnya kecil-kecil. Setelah tomatnya dipotong lalu sisihkan, dan ini aku gunakan 4 buah tomat hijau, ukurannya ada yang kecil ada yang besar. Dipotong sesuai selera juga ya bun. Untuk cabenya aku utuhkan saja karena aku nggak suka pedas, tapi kalau suka pedas cabenya boleh diulek ataupun diiris juga. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah layu dan aroma harumnya udah keluar, selanjutnya tambahkan 1 liter air. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 senti lengkuas, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu aduk dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, selanjutnya masukkan balungan sapi, lalu tunggu hingga mendidih kembali. Ini aku tutup dulu supaya cepat mendidih. Nah, setelah mendidih, lalu kita buka dan kita buang busanya supaya kuahnya bening. Setelah busanya terbuang semua, selanjutnya tutup kembali, kecilkan api, lalu rebus hingga balungan ini empuk. Ini tadi aku rebus selama 30 menit dan kayaknya balungannya ini udah empuk, dagingnya udah merotol ini dari tulangnya. Selanjutnya masukkan cabai rawit utuh, tomat hijau dan tomat merah. Lalu tambahkan asam jawa.
Aku maunya sih asemnya langsung dimasukkan supaya nggak terlalu ribet. Kalau misalkan asemnya mau direndam dulu dan diambil airnya juga bisa. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita rebus hingga tomat hijaunya ini matang. Setelah mendidih dan tomat hijaunya ini kayaknya udah matang, lalu matikan api. Asem-asem balungan sapi sudah siap untuk dihidangkan. Siapkan mangkok, tuang asem-asem balungan sapi ke dalam mangkok. Asem-asem balungan sapi sangat enak dinikmati selagi panas. Mau digado atau mau dimakan sama nasi, sama-sama enak.